Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana membangun sebuah budaya organisasi yang positif di perusahaan dan di tempat kerja. Tentunya di sini yang berperan adalah leaders, adalah pemimpin atau orang-orang yang terlibat dalam manajemen perusahaan. Jadi ada beberapa cara, ada beberapa tips dari majalah ini dalam membangun budaya perusahaan yang positif. Yang pertama adalah emphasis on employees wellness. Emphasis on employees wellness ini maksud adalah penekanan terhadap kesejahteraan pegawai. Jadi tidak ada satu perusahaan yang dapat mengembangkan budaya positif tanpa pegawai-pegawai yang sejahtera. Jadi karyawan itu perlu juga merasakan yang terbaik secara fisik, mental, dan emosional untuk berkontribusi pada perusahaan, pada budaya yang positif. Oke, yang berikutnya ini adalah grow of your current culture. Maksudnya adalah meningkatkan kembali budaya yang ada saat ini. Jadi membangun budaya perusahaan itu tidak serta-merta harus membuang semua budaya yang ada. Jadi daripada harus berubah 180 derajat, sebaiknya pemimpin itu mendapatkan saran dari karyawan apa yang mereka senangi dan apa yang mereka tidak sukai tentang budaya yang ada dalam perusahaan ini. Jadi dengan saran-saran dan masukan dari karyawan ini, pimpinan dapat menciptakan budaya yang positif, budaya perusahaan yang positif yang sesuai dengan karyawan dan yang diinginkan oleh karyawan mereka. Berikutnya adalah provide meaning. Maksudnya adalah memberikan makna. Jadi pemimpin itu memberikan makna dan tujuan, karena makna dan tujuan ini untuk dewasa ini, untuk sekarang ini lebih penting dari sebelum-sebelumnya. Jadi karyawan itu pasti mendambakan menginginkan makna dan tujuan dalam pekerjaan mereka. Tanpa makna dan tujuan tentunya kepuasan bekerja itu tidak akan dapat tercapai, dan perusahaan pasti tidak dapat membangun budaya perusahaan tanpa makna dan tujuan di balik pekerjaan mereka. Jadi buat pernyataan visi, misi, dan nilai-nilai inti, dan pemimpin harus mengkomunikasikan ini kepada karyawan, memberikan contoh yang spesifik kepada karyawan tentang bagaimana peran mereka sehingga berdampak positif pada perusahaan mereka dan tentunya juga pada customer mereka, begitu. Yang berikutnya ini adalah create goals. Ini hampir sama dengan memberikan makna. Jadi kita menciptakan tujuan. Jadi tidak ada sebuah perusahaan yang dapat memiliki budaya perusahaan tanpa tujuan yang jelas. Jadi pemimpin harus berdiskusi dengan tim mereka, berkumpul dengan tim mereka untuk membuat tujuan dan sasaran yang dapat dicapai oleh semua karyawan. Jadi menciptakan tujuan perusahaan itu akan menyatukan karyawan dan memberikan setiap karyawan itu sesuatu yang spesifik untuk dikerjakan selain gaji. Oke, selain gaji. Jadi tujuan itu sangat punya makna dalam bekerja. Berikutnya yang dapat dilakukan oleh pemimpin adalah encourage positivity, yaitu mendorong nilai-nilai positif atau sikap-sikap positif. Jadi untuk membangun budaya positif ini, pimpinan perlu mulai dengan menciptakan dan mengembangkan nilai-nilai positif di tempat kerja. Ini sangat penting untuk mempromosikan nilai-nilai positif ini setiap hari. Jadi contohnya adalah pemimpin itu harus memberikan contoh dengan misalnya mengungkapkan terima kasih kepada karyawan, kemudian senyum, salam, sapa, dan sebagainya, dan tetap memberikan nilai-nilai optimis selama situasi yang berbeda walaupun situasi yang sulit. Jadi karyawan itu akan lebih cenderung terlibat dalam perilaku positif tersebut ketika mereka melihat pimpinan mereka memberikan contoh dan melakukan hal-hal tersebut yang positif itu, gitu. Yang berikutnya adalah foster social connection, membina hubungan sosial. Jadi hubungan di tempat kerja itu merupakan elemen yang sangat penting untuk membangun budaya perusahaan yang positif. Jadi tidak mungkin kalau kalau karyawan itu tidak saling kenal satu sama lain dan jarang berinteraksi, dan perusahaan itu tidak akan mungkin membangun atau mengembangkan budaya yang kuat. Jadi
pemimpin itu harus memberikan karyawan peluang untuk berinteraksi dan ya bersosialisasi di tempat kerja. Ya, salah satu contohnya mungkin dapat dipertimbangkan oleh pimpinan adalah gathering, acara tamasya, misalnya piknik dan tour, atau bisa dengan coffee morning misalnya, untuk membina hubungan yang baik antar karyawan secara sosial. Berikutnya adalah listen. Jadi pemimpin itu harus mendengarkan. Jadi pemimpin harus menjadi pendengar yang baik terhadap saran, keluhan, dan masukan dari karyawan mereka. Jadi ada survei yang mengatakan bahwa, yaitu survei dari Culture IQ, 86% karyawan di perusahaan itu dengan budaya perusahaan yang kuat itu merasa mereka itu didengar oleh pimpinan mereka. Jadi merasa didengar oleh pimpinan merupakan satu modal untuk membangun sebuah budaya perusahaan yang positif. Berikutnya adalah empower culture champion. Ini maksudnya adalah sebuah perusahaan itu harus membudayakan rasa champion, juara. Oke. Jadi ini merupakan satu wujud nilai dari perusahaan yang memberikan kesempatan, memberikan karyawan untuk bersemangat dalam mempromosikan aspirasi perusahaan dan mendorong orang lain untuk melakukan hal yang sama. Jadi adanya champion, jadi kita harus juara begitu. Jadi cara yang bisa dilakukan oleh pimpinan adalah pimpinan harus pandai melihat dan mengidentifikasi karyawan-karyawan yang mana yang punya semangat itu, dan terus didorong karyawan tersebut untuk terus menyebarkan culture champion ini dan menyebarkan keceriaan dalam bekerja. Jadi ini tadi bahwa salah satu peran terpenting yang dimiliki oleh seorang pemimpin adalah menciptakan budaya perusahaan yang positif. Jadi pemimpin itu harus memastikan untuk menumbuhkan, untuk mengembangkan budaya yang positif yang meningkatkan bakat pegawai, meningkatkan keharmonisan, keberagaman, kebahagiaan karyawan di tempat kerja. Jadi membangun budaya perusahaan yang unik dan positif adalah salah satu cara terbaik dan termudah untuk membuat karyawan kita menginvestasikan, mencurahkan bakat mereka, energi mereka, dan masa depan mereka dengan perusahaan kita. Oke. Well, saya kira cukup untuk pembahasan kali ini, dan kita akan lanjutkan dengan pembahasan lain dan dengan tema yang lain tentang bagaimana menumbuhkan budaya organisasi dan mempertahankan budaya organisasi di organisasi atau di perusahaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera.